Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Bagian yang terbaik. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Selamanya tak tergantikan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, Hosea pasal 2. Demikian firman Tuhan. Adukanlah ibumu, adukanlah,
Sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan sinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering. Lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia, dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana, seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar mengapa bangsa Israel begitu berdosa. Rupanya penyebab utama keberdosaan mereka adalah kurangnya pengenalan mereka akan Allah. Kenyataannya inilah yang dialami umat Israel pada zaman Nabi Hosea. Umat Israel justru lebih mengenal dewa-dewa Kanaal
yaitu Baal, daripada mengenal Allah. Menyedihkannya, mereka beranggapan bahwa segala kelimpahan, hasil pertanian, peternakan, itu berasal dari dewa-dewa ini. Akibatnya, umat Israel tidak dapat merasakan kasih sayang Tuhan. Padahal Tuhan selalu menggambarkan diri sebagai suami yang setia. Tuhan pun menghukum mereka dengan mengambil semua berkat yang diberikan kepada umat Israel. Diputuskannya Israel dari berkat-berkatnya. Hal ini sebagai penghukuman yang dimaksudkan agar Israel sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kelimpahan. Karena di balik hukuman selalu ada janji pemulihan. Dan itu diawali dengan pemulihan hubungan Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan berkenan kembali memulihkan hubungannya dengan bangsa Israel seperti sedia kala. Seperti seorang suami yang menerima kembali istrinya walaupun sudah berkhianat, sudah bersundal dengan orang lain, tetapi suaminya ini masih menerima apa adanya. Tetapi bukan menerima begitu saja, dia menjaga istrinya sedemikian rupa supaya tidak kembali berkhianat. Bapak Ibu, mari kita belajar dari kisah ini. Biarlah kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan, kita mengerti apa yang diingininya, apa yang berkenan kepadanya, apa yang disukai dan apa yang dibenci, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan ada dalam kasih sayangnya yang abadi. Mari jaga relasi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Terus belajar mengenalnya melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya dan persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang layak dikenali untuk kita sayangi. Bahkan kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan kita. Pentingnya pengenalan ini membuat Tuhan berkarya, berupaya, mendidik umatnya dengan segala caranya, rancangannya, supaya umatnya mengerti, mengenal pribadinya. Sadarilah segala proses kehidupan adalah proses lebih mengenal Tuhan Allah kita, karena Dia Allah yang setia, yang tidak meninggalkan umatnya. Selamat berproses, selamat mengenal Tuhan, dan ada dalam perlindungannya. Shalom. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kembali kami ada dalam hadirat-Mu, belajar kebenaran firman-Mu, belajar mengenal pribadi-Mu. Karena inilah kunci penyertaan dan perkenanan Tuhan yang akan mendatangkan perlindungan dan berkat-berkat-Nya, yaitu hidup sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, sehingga oleh pengenalan itu kami belajar menjadi pribadi yang berkenan, yang ada di hati-Mu. Engkau tolong Tuhan setiap kami yang pagi hari ini belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau berproses terhadap kami sedemikian rupa, karena Engkau ingin setiap kami mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami tahu kasih tidak dapat dipaksakan, tetapi melalui proses kehidupan yang kami jalani, kami boleh makin mengenal Tuhan sebagai Allah yang setia, yang kasih-Nya kekal, yang rahmat-Nya selalu baru, yang rindu umat-Nya hidup kudus, berkenan, dan menaruh hati cintanya hanya kepada Tuhan, bukan kepada pribadi yang lain. Tuntunlah kami Tuhan, mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, demikian doa pagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.